Shalom semua, apa kabar? Amin, luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang pembaharuan. Saya buka dulu saudara ya. Panggilan pembaharuan rohani ada di Filipi pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-26. Mungkin Dalam pengajaran Bible Study, Ibu Chen bisa baca. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. dibuka Will, Ibu Chen, Will. Ya. Siap. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26 ya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memberatkan bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Rohku Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan aku bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah, di sini Sama-sama. saudara kita lihat bahwa setiap dari kita masing-masing mempunyai, thank you Bu Lala. Setiap kita masing-masing mempunyai panggilan yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi di antara panggilan-panggilan itu ada satu yang merupakan dasar dari segala panggilan. Seperti kita lihat bahwa di Indonesia yaitu banyak undang-undang, yaitu undang-undang perdata, undang-undang pidana, undang-undang perusahaan, dan undang-undang penggadaian, dan mungkin undang-undang yang ada di rumah masing-masing. Semua orang membuat undang-undangnya. Tetapi ada satu yang menjadi dasar dari segala undang-undang yang dibuat, yaitu di Indonesia itu undang-undang dasar, ya. Jadi setiap undang-undang yang dibuat di Indonesia semua bisa dibuat, tapi hanya satu yang harus menjadi dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa panggilan dasar kita yaitu pembaharuan rohani membuat orang-orang di sekitar kita.
Jadi kita semua ini dipanggil dengan cara yang berbeda. Mungkin panggilan kita sebagai seorang ayah, atau panggilan kita sebagai jomblo, atau panggilan kita sebagai seorang ibu, atau panggilan kita sebagai seorang janda, seorang guru, dan juga seorang murid, dan banyak hal. Atau dalam pekerjaan kita sebagai seorang supir, atau juga seorang juru masak. Jadi panggilan kita semua berbeda satu dengan yang lain. Tetapi panggilan dasar yang Tuhan panggil kita, itu bagaimana kita bisa membawa pembaharuan rohani buat orang-orang sekeliling kita. Ini yang seringkali kita gagal dalam panggilan pembaharuan dasarnya kita. Kita gagal dalam panggilan dasarnya kita. Untuk apa kita dijadikan oleh Tuhan saat ini? Untuk apa kita dipilih oleh Tuhan? Dan untuk apa Tuhan mati buat kita di kayu salib? Apakah jadi juru masak aja sudah cukup? Apakah juga jadi seorang supir juga sudah cukup? Apakah dengan matinya Yesus menebus kita di kayu salib, ya kita menjadi seorang guru, itu sudah cukup? Itu hanya panggilan tambahan yang Tuhan pakaikan sebagai profesi saudara dan saya di muka bumi ini. Tetapi panggilan dasar yang Tuhan mau buat kita, bagaimana kita membawa pembaharuan dalam kehidupan rohani setiap orang sekeliling kita. Maka Tuhan memanggil murid dan berkata, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Artinya garam dan terang itu adalah panggilan dasar yang Tuhan berikan saudara dan saya, supaya orang-orang di sekeliling itu bisa melihat keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana mereka diperbaharui gaya hidup mereka. Nah, kemarin di hari Jumat, bagi saudara yang gak masuk dalam ikut Bible study, kita berbicara can God trust you? Dapatkah Tuhan mempercayakan saudara? Di sini banyak memberkati saya bisa melihat Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alkitab hanya berapa orang aja yang dicatat bahwa sebelum ia lahir, malaikat datang memberitahukan keberadaannya. Nah, salah satu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yesus juga, ya kita tahu bahwa malaikat datang menampakkan diri kepada Maria dan juga berkata kepada Elizabeth. Nah, salah satu di antara itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Tetapi karena ada masalah-masalah tertentu, karena akibat Yohanes berkhotbah terlalu radikal, maka Yohanes dimasukkan ke dalam penjara oleh Raja Herodes. Yohanes tidak mengerti panggilan dia secara dasar ya. Sehingga Yohanes semakin hari semakin kecewa. Dan dia mengutus muridnya bertanya kepada Yesus. Nah, di sini kita belajar saudaraku, antara Yohanes. Tapi di lain pihak kita bisa membaca bagaimana Paulus dan Silas, karena mereka berkhotbah, karena mereka melayani Tuhan. Nah, disitulah mereka dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Di penjara di Filipi, Paulus dan Silas tidak kecewa, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak berdoa, Tuhan kenapa kita ada di dalam penjara. Tapi yang mereka lakukan, yaitu mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang opposite, yang bertentangan dengan Yohanes Pembaptis. Seperti saudara dan saya. Kita ada saat ini, panggilan kita dasarnya yaitu membawa pembaharuan buat orang-orang sekeliling kita. Tetapi jika kita tidak mengerti, kita sangat mudah kecewa dengan Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Bukan kesalahan Yohanes masuk ke dalam penjara, ia berkhotbah dan dia masuk ke dalam penjara. Tetapi Paulus dan Silas, mereka juga berkhotbah dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. 2 orang, 3 orang ini dengan kasus yang sama, tetapi outcome-nya berbeda. Yang satu yang kecewa, yang satu memuji Tuhan. Dan mujizat terjadi bagi orang yang memuji Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jadi kita terus lagi saudara, apa yang kita hadapi saat ini, kita bisa melihat dan saat kita berdoa, mungkin bertahun-tahun kita berdoa, tapi kita tidak melihat jawaban Tuhan. Apakah kita kecewa seperti Yohanes Pembaptis? Kita berharap supaya ada terobosan mungkin dalam keluarga, dalam keuangan kita berdoa dan kita berdoa. Apakah kita akan kecewa jika kita tidak melihat terobosan di dalam Tuhan? Nah, di sini kita akan belajar lebih jauh lagi ke depan. Kita ini harus hidup oleh iman, bukan karena melihat. Amin saudara.
Seperti Abraham, Tuhan berjanji Abraham mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi Abraham menutup mata, berapa sih keturunan Abraham? Tapi dengan iman Abraham tetap memuji Tuhan. Amin saudara. Saudara, dalam kekristenan ada dua golongan manusia. Satu golongan Yohanes Pembaptis. Saudara itu mungkin tidak menyangkal Tuhan, tapi saudara kecewa sama Tuhan. Saudara menjadi yang terendah di kerajaan sorga. Tapi jika saudara memuji Tuhan, hidupku ini ada di tangan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Asik, haleluya. Pada saat kita mulai memuji Tuhan dalam segala perkara, mengucap syukur dalam segala perkara, nah disitulah saudara bisa akan melihat terobosan, melihat mujizat. Karena hidup kita ini adalah ujian hidup ini. Hidup ini adalah ujian iman yang harus bertolak dari satu kepada kemuliaan yang lain. Jadi harus ada pembaruan. Di dalam hidup ini banyak pembaruan saudaraku. Pembaruan tentang teknologi, pembaruan tentang ilmu pengetahuan. Banyak. Kita berusaha untuk ada pembaruan dalam hidup kita. Amin saudara. Nah, salah satu contoh saya mau ada pembaruan, saya sekolah. Supaya ilmu saya semakin banyak, cara berpikir saya berbeda. Kita mau ada pembaruan dalam kehidupan orang-orang lain. Kita ngajar mereka, misalnya dalam rumah tangga kita mau anak kita bisa masak nasi. Mungkin dulu waktu kita menikah kita nggak bisa masak nasi. Karena zaman dulu belum ada rice cooker, kita masak manual pakai kompor. Nah, kita ngajarin anak kita gimana goreng ikan. Ya saudara, mungkin waktu saudara mula-mula goreng ikan kan kalau bisa itu tangkainya panjang supaya agak jarak 3 meter. Kalau nggak ciprak-ciprak, minyaknya ciprak-ciprak. Nah disitulah kita mulai mengajarkan kepada orang-orang tertentu. Tanpa kita sadar kita sedang mengadakan pembaharuan dalam hidup mereka, perubahan dalam hidup mereka. Kemarin berapa minggu yang kemarin sempat Rafael struggling, udah mendaftar ikut pertandingan combat taekwondo. Dia sudah mendaftar, setelah namanya keluar dia nggak tahu karena dia kan cuma murid biasa. Tiba-tiba dari tempat gymnya dia ada isu-isu, wah kamu akan ketemu sama coachnya kamu, pelatihnya kamu, dia akan menjadi lawannya kamu nanti. Dia bingung. Dia bingung. Dia konsultasi sama mamanya bilang, withdraw aja. Tapi dia bilang, tapi mam kemarin kamu mimpi bahwa saya kan jadi juara dunia, di world champion. Mamanya diem. Terus dia gelisah juga. Karena kenapa gelisah? Waktu dia umur 13 tuh 12 year 5 itu umur 10-11 tahun. Dia kan belajar masuk ke dalam gym itu taekwondo. Gurunya ajar pukul 1, 2 tendang masih fals miring-miring. Jadi waktu tendang dia jatuh. Maksudnya dia sendiri yang tendang angin, dianya jatuh. Dia kan masih kecil begini, saudara. Ya masih kecil kayak gini. Jadi gurunya ajar, sekarang dia udah melewati tahun ke-7. Jadi waktu diajarkan gitu. Nah bayangkan gurunya ngajar gitu, pelatihnya ngajar. Dan sekarang pada saat dia ikut turnamen dia berhadapan dengan pelatih itu. Pelatih yang ngajar dia. Jadi terjadi gejolak. Saya bilang iya, misalnya kamu berusaha terus dia menang. Iya toh? Kamu kan aduh gimana ya, sudahlah gitu. Tapi dia motivasi mau menang aja gitu. Bukan penglihatan di mimpi, mama katanya saya ini world champion. Mimpi, dalam mimpi. Katanya dalam mimpi dia menjadi juara dunia. Wah, jadi gelisah dia. Nah, di lain pihak, kalau misalnya gurunya kamu kalah, kamu menang, kasihan. Karena dia sudah berkarir 7 tahun itu, dia dalam gym itu, kan dia ngajar, dibayar. Nanti karirnya jatuh, gara-gara ya murid kalahkan saya gitu. Iya kan, namanya turun, ya saya kan kamu kan cuma murid datang dan pergi pulang kan gak ada apa-apa gitu. Terjadi dilema. Udah pikir lagi, andai kata kalau saya menang, nanti jelas saya akan bertemu dengan yang punya gym itu, anaknya juga ikut bertarung. Nah jadi kalau misalnya saya bertarung sama dia, kalau saya juga menang, nanti mereka dibencin saya gitu.
Dia berpikir karena dalam pengalaman waktu kemarin, hari kemarin dia sparring sama ada orang tertentu lebih besar dari dia dan sempat disiku, dan orang itu punya bahunya tuh lepas. Jadi harus ke rumah sakit dan segala macam. Jadi teman-teman orang-orang itu kurang senang sama dia. Jadi kayak diskriminasi, kurang senang. Jadi dia, nanti saya digituin lagi gimana gitu. Jadi sempat itu dia berapa minggu dia nggak masuk gitu. Karena dipikir, wah saya nggak disenangin sama orang gitu nanti. Nah ini dilema. Nah sini salah satu contoh yang saya mau bawa. Tapi puji Tuhan karena kita berdoa, saudara berdoa. Jadi Tuhan campur tangan. Jadi dalam pertandingan dia nggak ketemu dengan pelatihnya. Berlatih bertandingan dengan orang lain. Dalam pertandingan dia nggak bertemu dengan yang punya gym, itu bertanding dengan orang lain. Dan mereka tiga-tiga ini menang juga dengan kelas yang berbeda. Jadi Tuhan campur tangan. Nah di sini yang saya mau katakan, bayangkan waktu dia masuk dalam hidupnya saat itu belajar taekwondo 7 tahun yang lalu, itu pukulan tendangnya fals, miring-miring gak kuat. Seperti kayak orang menari. Tetapi karena ada seorang pelatih membawa terobosan dalam hidupnya, ngajar, memberikan sesuatu, terjadilah perubahan. Sehingga orang itu bisa naik level. Nah begitu pun saudara dan saya. Tuhan ini memakai kita, berapa lama sih kita jadi orang Kristen? Tuhan itu memakai hidup kita. Jelas kita ini bukan pelatih taekwondo atau pelatih olimpiade. Tapi setidak-tidak kita ini bisa menjadi pelatih iman. Amin saudara. Pelatih iman. Supaya kita belajar. Jangan seperti Yohanes Pembaptis. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kita belajar bahwa kita ini nggak perlu khawatir akan hidup ini. Bunga aja Tuhan hiasi, burung aja Tuhan kasih makan, kasih pelihara. Semua Tuhan jaga. Bahkan dikatakan jika dia tidak izinkan, satu urat rambut pun jatuh, tidak akan pernah bisa jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah disitulah berapa banyak kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita ikut seminar, kita melakukan banyak hal. Tetapi sampai saat ini saudara dan saya tidak bisa menjadi bawa pembaruan. Tidak bisa menjadi pelatih iman buat orang-orang yang akan bertumbuh menjadi orang yang hebat kemudian hari. Ini pertanyaan yang sangat besar yang kita selalu gagal dalam mengiringi kita sebagai kekristenannya kita. Kita lihat bagaimana saya bisa membuat pembaruan itu. Bagaimana bisa buat pembaruan itu? Yang pertama, Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 firman Tuhan mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi poin yang pertama, saya namakan Kristus nyata dimuliakan dalam tubuh kita. Amin saudara. Kristus nyata dimuliakan dalam tubuh kita. Pernahkah saudara memuliakan Kristus dalam tubuh saudara? Pernah enggak? Kalau saudara marah, itu seperti siapa ya? Saudara susah untuk bisa menjaganya. Ya, kalau saudara makan kadang-kadang jadi batu sandungan buat orang lain. Kalau saudara ngomong kadang-kadang menyakiti, susah untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah disinilah tubuh kita ini harus kita pakai sebagai bait Allah yang kudus. Amen. Supaya bait Allah itu bisa memuliakan orang. Karena di dalam bait Allah itu terjadi puji-pujian. Puji-pujian kepada siapa yang sembah di dalam bait itu. Jika kita menyembah Yesus, maka tubuh kita ini harus memuliakan Yesus. Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam segala macam hal. Seperti saudara bisa belajar tadi seperti Paulus dan Silas. Tubuh mereka pakai untuk memuliakan Kristus. Yohanes Pembaptis, tubuh dia pakai untuk dalam kekecewaan. Pikirannya hal-hal yang negatif. Kenapa saya di penjara? Kok Tuhan gak datang? Saya sudah berdoa, saya selidiki, saya gak ada yang salah, saya tidak berbuat dosa. Kenapa kok Tuhan gak tolong-tolong saya? Ia kecewa. Tetapi Paulus memakai
tubuhnya untuk memuliakan Kristus. Amin saudara. Amin. Saudara harus belajar. Berapa bulan yang lalu ada customer yang datang di toko saya. Dia selalu datang samperin saya, orang Thailand, pinggiran dekat sama Burma. Dia bekas guru dari kickboxing, Thai boxing. Dia sempat ngajar murid-murid yang private, terus dia sudah nggak mau lagi karena dia sudah tua, tapi dia ikut gym olahraga gitu supaya masalnya jangan mengecil. Kalau udah tua biasa masalnya mengecil. Jadi dia tetap olahraga. Saya bilang, bisa nggak kamu ngajarin anak saya? Dia bilang, wah saya sudah istirahat gitu. Terus dia cerita, tapi kamu tahu berbahaya kalau bisa tahu bela diri. Kenapa gitu? Karena tubuhmu itu seperti kayak weapon, kayak senjata. Jadi orang yang pintar bela diri, tubuhmu itu adalah senjata. Bilang, oh ya, dia ini bukan orang Kristen, tapi kok dia bisa ngomong begitu, sama kayak Alkitab ngomong tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu itu adalah senjata. Kok bisa? Iya, bilang, saya lihat nih, saya belajar hebat-hebat. Pada saat waktu weekend, hari Sabtu, saya sama istri saya mau senang-senang aja, kita duduk di pub, kita sambil minum bir, ngobrol-ngobrol, orang Thailand tuh ngomong ngobrol. Ada supir truk satu bule besar, satu gerombolan, datang goda istri saya, pegang-pegang. Saya bilang cukup. Dia bilang, dia melecehkan saya karena saya Asia, kecil, jadi dia mulai pegang-pegang istri saya. Ya sudah, saya ajak dia keluar, kita berantem. Nah, baru keluar berantem. Sekali 2 kali pukul, itu boleh jatuh terkapar. Boleh masuk rumah sakit 3 bulan. Dia ke pengadilan, dibawa ke pengadilan, dia masuk penjara 3 bulan. Jadi dia bilang, dia masuk rumah sakit 3 bulan, saya masuk penjara 3 bulan. Kenapa? Saya nggak salah. Tapi kenapa saya bisa masuk penjara? Karena menurut hukum Australia bahwa tubuhmu itu adalah senjata. Bahkan jarimu itu jadi senjata. Kamu nggak perlu bawa pisau. Nah, jadi kalau misalnya kamu siku, ya orang itu berbahaya. Nah, sama seperti waktu Rafael sparring, dia pakai siku, orang punya bahu lepas. Nah, kemarin waktu dia berantem, saya sudah lagi turnamen, saya bilang, awas jangan siku sama tendangan tersembunyi, itu berbahaya. Nah, tapi dia waktu dia berhadapan, dia lupa. Jadi temannya mutar, lawannya mutar, pakai siku, kena hidungnya berdarah. Jadi tubuh kita itu senjata. Nah, begitupun dalam firman Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang harus kita pakai untuk memuliakan Yesus yang kita sembah. Siapa sih ini yang jarang pakai tubuh mereka? Tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan tubuh kita untuk Kristus, berarti banyak hal yang bisa kita lakukan. Semuanya untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus. Itu yang difokuskan oleh Paulus. Bagaimana saya bisa membuat pembaharuan kalau saya sendiri aja belum dibaharui? Bagaimana saya cerita tentang sorga, bagaimana terobosan rohani, bagaimana breakthrough dalam kerohanian, bagaimana saya cerita mujizat kalau saya sendiri belum mengalaminya. Ini yang kita selalu hadapi, saudara. Bagaimana saya bilang, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat, hidupku di tangan Tuhan. Tetapi pada saat kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Doa kita belum terjawab. Kita mulai lesu, lemah, hati lesu, lemah. Saudaraku, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Saat Petrus ditantang imannya, ia menyangkal Yesus. Ia kecewa. Kenapa kok Tuhan yang dahsyat ini, kok tidak biar berbuat sesuatu, kok biar dia ditangkap dan disalibkan. Petrus meninggalkan Tuhan. Petrus gak bisa dipercayakan oleh Tuhan. Begitu pun dengan murid-murid yang lain. Pada saat Yesus digiring ke Golgota, pikul salib, Yesus sampai terjatuh-jatuh. Mana murid-murid yang lain? Mana ke 55.000 orang yang diberi makan? Mana Lazarus? Mana orang-orang yang sudah mengalami mujizat? Mana Bartimeus? Mereka semua tidak ada di situ.
Sampai akhirnya Yusuf dari Arimatia datang harus memikul salib Yesus menuju ke Golgota. Mereka gagal. Mereka tidak bisa dipercaya. Saudaraku, dalam hidup ini, kalau ada orang yang bisa saudara percayakan, pertama, ya pasti papa, mama gitu. Aduh, kalau saya susah, sehebat-hebatnya saya susah, ya walaupun bagaimana mama pasti akan datang lihat saya gitu. Apalagi kalau saya ngomong, ya pasti mama pikiran gitu. Nah itu orang yang bisa saudara percayakan. Tetapi kalau misalnya tetangga, kalau saya susah, saya ngomong sama tetangga, kira-kira apa reaksinya ya? Bisa gak ia dipercayakan? Nah itu kata bisakah dipercayakan. Nah kita ini adalah bilang anak Tuhan. Yesus mati di kayu salib buat kita. Dia memberikan investment yang sangat besar dalam kehidupan saudara dan saya, itu Roh Kudus, firman Tuhan. Nah pada saat masalah-masalah yang datang menghimpit kita, bisakah Yesus mempercayakan kepada kita supaya namanya dipermuliakan? Jangan seperti kayak Yohanes Pembaptis. Ayub diuji semakin hebat, begitupun Ayub tidak berbuat dosa. Ayub bisa dipercayakan. Amen. Orang yang bisa dipercayakan itu orang yang bisa diberkati lebih. Amen. Amin saudara. Kalau saudara dikasih, saudara masih susah, saudara berdoa, Tuhan hari ini kita makan apa ya, berikanlah kami makanan secukupnya, supaya bisa beli beras, makan nasi sama kecap atau sama emping pun jadi Tuhan. Iya, nasi sama kacang goreng pun jadi. Saudara berdoa. Sama sambal. Sama sambal. Saya juga pernah rasakan bagaimana makan nasi, cabai sama garam. Wah, pengalaman. Berdoa, Tuhan berikan kami makanan secukupnya, yang penting ada nasi, aduh cukuplah. Kalau ada kerusuhan, yang penting ada gudang beras, itu cukup sudahlah. Nah gitu, saudara aduk-aduk beras itu nasi, campur sama air panas, campur sama vicin sedikit, campur sama kecap asin, aduk-aduk jadilah makan. Tahan-tahan daripada nggak ada makanan, yang penting ada beras di gudang. Ya, jadi pada saat susah, saudara, Tuhan berikan kami makanan secukupnya. Saudara cari Tuhan, berharap gitu. Nah pada saat saudara mulai sedikit diberkati Tuhan, saudara berdoa semakin kurang. Tuhan hari ini kita makan di mana ya? Kita makan di mana hari ini ya? Kayaknya setiap hari kita makan di rumah nih, kalau hari Sabtu, hari Minggu. Hari Sabtu, hari Minggu kadang-kadang kita mau keluar makan di mana ya? Kadang-kadang kita harus enjoy hidup. Ya oke lah, enjoy hidup. Jadi yang tadi saudara serius berdoa, berikan kami makanan secukupnya, doanya semakin berkurang. Karena berkatnya semakin tinggi. Nah akhirnya pada saudara perjalanan hidup saudara semakin hebat karena saudara ada peluang dalam kehidupan saudara, ada uang dalam kehidupan saudara, ada hikmat dalam hidup saudara, saudara berbisnis dan semakin maju. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus pun mereka melakukan hal yang sama, mereka maju. Dalam perjalanan hidup seringkali saya juga bertanya, dalam sekolah juga saya juga sering ada pertanyaan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang besar di situ ada kuasa Roh Kudus, ada urapan Tuhan. Kita berpikir-pikir perusahaan yang besar itu adakah kuasa Roh Kudus di dalam? Gereja yang besar itu adakah kuasa Roh Kudus di dalam? Tapi dia bertambah besar, tambah banyak. Iya, benar, tambah banyak. Nah setelah dipelajari ternyata gereja itu berkembang tambah besar, perusahaan itu berkembang tambah besar, bukan masalah Roh Kudus tetapi sistem yang sudah dibangun. Sistem yang sudah dibangun, sehingga hierarki yang sudah dibangun, sehingga bisa berkembang dan berkembang seperti multi level marketing yang saudara belajar Indonesia. Jadi dia bisa berkembang dan bisa dikontrol. Karena ada sistematik, ada sistem. Jadi bukan masalah Roh Kudus, tapi ada sistem yang bekerja di dalam. Nah, disinilah kita bisa melihat, saya diberkati Tuhan yang hebat, dengan luar biasa. Nah, kita diberkati Tuhan, tapi permasalahannya benar, usaha kita tambah maju, kita tambah kaya, tambah sukses, tapi permasalahan adakah Tuhan di dalam itu?
Kalau kita punya sistem yang bagus dalam usaha, sistem yang bagus dalam pekerjaan kita, pemikiran kita dan semuanya bagus, walaupun saudara nggak berdoa, usaha saudara tetap maju. Karena engkau punya sistem. Amin saudara. Contohnya, kalau saudara buka usaha online, tuh saudara foto, saya lagi jual kerupuk udang. Saudara, bagus, fotonya bagus-bagus. Ya mungkin saudara ambil dari internet lah, saudara foto. Orang lihat, barangnya bagus. Terus saudara jual 1 kilo 10.000. Murah ya. Kalau di luar taruh aja 50.000. 1 kilo 10.000. Nah, terus orang lihat, ini bagus banget. Nah, karena sistem saudara tidak jaga dengan baik, orang order 5 kilo, saudara kirim, kerupuk yang jelek-jelek yang saudara kirim. Dan ukurannya enggak 5 kilo, berkurang ukurannya. Apakah nanti berikut usaha saudara akan maju? Karena saudara enggak jaga customer. Nggak jujur. Nggak jujur. Jadi itu namanya juga salah satu dari sistem. Di tempat saya bekerja, kalau saudara beli Coca-Cola, saudara pulang, saya nggak suka nih Coca-Cola, nggak enak. Memang Coca-Cola rasanya begitu, saya buka berbusa-busa, saya nggak suka. Terus saudara pulangin. Ya itu bukan kesalahan saudara, itu juga bukan kesalahan yang bikin atau toko. Tapi pada saat saudara pulangin, dikasih balik uang saudara. Jadi orang senang untuk berbelanja, ada garansi, jaminan buat customer. Ya. Nah disitulah orang semakin banyak datang, kalau kita belajar, kita belanja di tempat ini, di perusahaan ini, ada garansi. Walaupun kita terima bagus, kita bilang gak bagus, dia pulangin uang kita loh. Jadi tanpa doa pun usaha itu pasti maju. Tanpa urapan Roh Kudus, usaha itu pasti maju. Amin saudara? Itu karena sistem. Yaitu karena sistem. Nah di sini mungkin kita susah, kita berdoa minta makanan secukupnya. Kita diberkati Tuhan lebih, kita mulai berpikir kita makan di mana. Dan berikutnya pada saat kita mulai bertumbuh menjadi orang hebat, orang kaya, mungkin kita akan lupakan segala pekerjaan Tuhan. Karena kita terlalu sibuk. Nah itulah hati-hati saudaraku, orang bisa berubah dengan berkat yang diterima. Seperti Daud berdoa, jangan biarkan aku miskin supaya aku mengutuki Engkau Tuhan. Dan jangan biar aku terlalu kaya berlimpah-limpah supaya aku melupakan Engkau. Kadang-kadang dengan kekayaan kita, pekerjaan, usaha kita terikat, kita bisa lupa Tuhan. Iya kan? Betul. Sama seperti murid-murid Yesus. Pada saat mereka dalam pencobaan, mereka lari meninggalkan Yesus. Petrus menyangkal meninggalkan Yesus. Yesus kecewa, tapi Yesus jaga. Yesus datang lagi yang kedua kali. Sesudah ia bangkit dari kematian, ia pergi ke Bethsaida. Dia pergi ke Galilea. Bertemu dengan murid-muridnya. Ia tanya, adakah lauk pauk? Dia sudah menyiapkan ikan bakar buat mereka. Pada saat murid dia kasih bilang, itu Tuhan. Petrus buka baju langsung berenang pergi menghampiri Yesus. Yesus katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Murid-muridnya diberi kesempatan yang kedua kali. Mungkin saat ini saudara dan saya, kita gagal untuk memakai hidup kita. Kita gagal untuk memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan yang kedua. Petrus menyangkal Yesus. Tapi Alkitab mencatat, sejarah mencatat bahwa Petrus memberikan dirinya mati di salib terbalik. Amin saudara. Thomas gagal. Dia meragukan Yesus. Tapi sejarah mengatakan Thomas mati ditusuk oleh tombak di India karena menginjil. Mereka semua gagal. Tetapi ada kesempatan kedua dalam hidup mereka. Mereka bangkit kembali lagi. Mereka mau, Tuhan ini aku. Hitunglah aku dalam segala hal. Aku tidak akan pernah kecewa dengan hidup ini. Amen. Karena hidup ini ada di tangan Tuhan. Amen. Aku akan pakai tubuhku untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amen. Amin saudara. Ingat saudara.
Orang ke gereja, orang kemana-mana, orang gak lihat Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah roh. Yang orang lihat itu adalah kita, saudara dan saya. Amin. Bait Allah, bait Roh Kudus. Yang firman Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Orang lihat kita. Amin saudara. Ya. Nah, kalau saudara nggak percaya, coba lagi satu lagi nih sebelum kita yang kedua. Saya punya handphone. Kalau saya, tapi maaf ini handphone saya kan sekarang saya masih bangga-bangga. Handphone iPhone 10. Mereka 11 ketawa. kali. 11 enggak? 10. 10. Sekarang berapa? Sekarang 15. Sekarang 15. 5 tahun berarti. Nah, sekarang iPhone 15. Anak saya punya berapa ya iPhone? 13. Rafael punya iPhone 13. Saya punya 10, tapi saya masih bangga. Kalau saya pulang di sini signalnya kuat, dahsyat, mantap gitu. Saya bangga dengan iPhone 10. Jadi suruh ganti, saya tetap pegang aja iPhone 10. Nah, begitu saya pulang ke Indonesia, ini kok kenapa signalnya nggak kuat ya? Nggak ada signal gitu. Iya kan? Nah, kenapa ini nggak kuat lah gitu. Nah sama kalau di Indonesia, kalau saudara pakai Simpati, providernya atau pakai Telkom, yang lain-lain, saudara mengerti. Di tempat-tempat tertentu walaupun handphone saudara canggih, mahal, tapi ke provider saudara jelek, handphone saudara juga akan jelek, signalnya akan berkurang. Ya, akan berkurang. Ya, nah sama pun dengan tubuh kita ini seperti kayak handphone. Tergantung providernya. Kalau kita pakai provider dari sorga, nah Roh Kudus bekerja, firman Tuhan bekerja, maka kemanapun kita pergi signalnya kuat. Amin. Nah itulah salah satu ilustrasi. Makanya pakailah tubuh kita ini untuk memuliakan Yesus. Provider surga. Sehingga kemanapun kita pergi, orang bisa melihat Yesus. Amin. Kemanapun kita pergi, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Di tempat kerja, semua orang pada datang ke saya. Ada juga atasan saya bilang, dia bertanya kepada saya, kamu bikin gak tentang eksorsis, pengusiran setan? Saya bilang, iya, kenapa? Yang kayak di film-film, oh enggak, di film-film itu bohong. Pakai salib begini-begini, oh enggak bisa, itu salah. Itu cuma karena film jadi dikasih bumbu-bumbu. Tapi yang iblis takutan itu bukan salibnya, tetapi iman kita, siapa kita dalam Kristus. Ya, jadi saudara harus belajar seperti Paulus mengusir setan-setan. Nah, yang saya takutkan adalah imannya Paulus, karena karena setan bisa melihat, oh ini ada provider sorga, ada Roh Kudus, ada signal dari sorga ada dalam kehidupan orang ini, ada Yesus ada dalam kehidupan orang ini. Tetapi pada saat anak-anak Zakius mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus, setan-setan bilang, oh kamu siapa? Karena nggak ada provider, nggak ada Roh Kudus, nggak ada firman Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka dihancurkan, digagahkan oleh roh-roh jahat. Nah di sini yang saya maksudkan saudaraku. Pakailah hidup kita ini, tubuh kita ini, tubuh. Karena orang gak lihat Yesus, yang orang lihat saudara dan saya. Jika kita jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini, nah disitulah orang katakan, oh sorga itu kayak begini ya. Kita, orang itu udah baik-baikin kita, memberikan kita air susu, kita balas dia dengan air tuba, ia tetap memberkati kita. Nah itu contohnya saudaraku. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin saudara. Siapa sini kalau diludahin terus marah? Diludahin marah nggak? Oh marah. Coba tes dulu. Saudara harus bilang, Tuhan terima kasih ini ujian. Saya Ampunilah mengucap dia. syukur dalam segala hal. Supaya orang bisa melihat, wih orang Kristen ini kok aneh gitu ya. Diludahin, diomongin, kok dia tetap baik aja gitu. Dia nggak bereaksi seperti orang-orang lain. Nah disitulah karena saudara tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas kembali. Iya kan?
Jauhkan daripadaku segala hal-hal kejahatan. Kalau saudara marah, saudara balas lagi marah, apa bedanya saudara sama tetangga di luar yang tidak pernah ke gereja? Ini yang maksudnya, pakailah tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Harus ada kasih Kristus. Amen. Kristus kasih makan, Kristus berkati mereka, kasih mereka oksigen, tapi mereka salibkan Yesus. Yesus tetap berdoa buat mereka. Amin saudara. Nah kita lihat yang kedua, bekerja memberi buah. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi arti kata di sini bahwa saudara dan saya, apapun kita lakukan, panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, panggilan kita sebagai supir, panggilan kita sebagai juru masak, panggilan kita sebagai pekerja di kantor, sebagai guru, itu adalah panggilan kita. Tapi dasar daripada segala-galanya panggilan kita adalah membawa perubahan rohani buat orang-orang sekeliling kita. Jadi kita harus bekerja memberi buah. Amen. Bekerja itu berarti dalam pekerjaan kita harus kita menjadi contoh teladan dalam hidup ini. Sehingga orang bisa melihat, oh begini orang Kristen. Saya berusaha. Berdoa aja nggak cukup, saya berusaha. Jadi pada saat mereka bisa ke tempat kerja, dari besar sampai kecil di tempat kerja, mereka tahu bahwa saya ini seorang pendeta. Dan mereka berusaha, dan saya selalu berusaha untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Bahkan diomongin, dijelek-jelekin, saya tetap aja berpikiran positif. Saya berusaha. Wih, doa aja nggak cukup. Iya kan? Berdoa, tapi kalau kita nggak berusaha, kita ketemu, kita muka marah. Ih, dia ngomongin saya itu orang, saya potong dia ya. Anak buah saya lagi, apalagi dia nggak tahu kalau jamnya dia saya yang kasih. Berarti kalau jam kerja dia saya yang kasih, berarti dapurnya dia menyala besar kecil, itu kan tergantung saya. Karena jam kerja itu menentukan uang gaji. Iya toh, jam kerja itu menentukan uang gaji yang dia terima setiap minggu. Tapi saya terus bekerja memberkati seperti biasanya, seperti tidak terjadi apa-apa. Sehingga atasan datang, ih kamu ini kayak malaikat. Hah? Malaikat? Wih, saya belum punya sayap. Kalau saya punya sayap, saya nggak perlu nyetir ke sini. Saya terbang aja gitu, hemat bensin. Saya bilang, kamu nggak tahu kalau istri saya tuh, wih, kamu bayar bensin satu minggu $100. Kamu bayar tol 1 minggu berapa kamu tahu? Saya bilang, kalau saya punya sayap, istri saya pasti tenang. Gak bayar bensin, gak bayar tol, saya terbang aja kerja. Tolnya 50. Saya bilang, ya karena ada Kristus dalam hidup saya harus jaga. Karena mereka melakukan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Nah di situ saudara, kita harus jadi contoh. Akhirnya ada atasan yang datang. Kamu bikin pelepasan ngusir-ngusir setan. Iya. Terus kenapa? Di rumah saya ada kayaknya tuh. Sehebat-hebatnya saya berusaha, bekerja, berusaha, dan namanya juga kan orang India. Bekerja, berusaha, jilat-jilat, memang benar. Kelihatan gitu orangnya, memang benar, karena saya tahu dia juga kayak gitu dari tempat toko, dari satu toko ke toko yang lain dipindah-pindah gitu. Saya tahu kayak gitu, agak sedikit pemalas, tapi namanya juga orang India ngomong pintar, jilat-jilat dan segala macam. Jadi memang benar itu. Kayak saudara dan saya, memang kita harus mulut manis. Ya, siapa sini mulut yang gak manis? Harus mulut manis. Mulut manis itu artinya kata bahwa jilat-jilat, harus. Ya, kalau di Australia di sini kalau kita ketemu orang, good morning, all good, how are you? Nah, kalau kita ketemu yang perempuan, good morning gorgeous, walaupun dia nggak gorgeous, kita good morning gorgeous. Iya kan? Iya kan? Walaupun dia nggak gorgeous, dia nggak cantik, tapi kita bilang dia cantik. Nah, gitu. Iya kan? Apalagi kalau, iya, itu cuma basa-basi. Iya. Apalagi greeting. Apalagi kalau dia baru potong rambut, kita bilang, oh you looks good with like that. Nah, gitu. Cocok seperti potongan rambut. Dia ya senang, menyenangkan hatinya. Tapi kalau
Oh, kenyataan. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh ngomong begitu, nanti kita dibilang ganjen. Genit. Dibilang genit. Genit. Karena pandangannya berbeda, Beda, karena dibilang genit. Beda Nah, culture. jadi kalau ngomong-ngomong, kita harus ngomong yang enak-enak, yang manis didengar oleh atasan. Tapi yang hal-hal supaya atasan itu senang. Saudara harus, kalau saudara mau maju dalam pekerjaan, saudara harus ngomong yang manis-manis. Jangan yang negatif. Yang manis-manis kita belajar. Ya, kalau kata negatifnya bilang jilat-jilat. Nah, yang manis-manis. Tetapi yang saudara ngomong yang manis-manis, saudara harus buktikan. Iya. Nah, saudara harus buktikan bahwa saudara bisa dipercaya oleh atasan. Bukan Mona. Buktinya, dia tanya. Misalnya contoh mereka tanya, oh, ini baterainya mau habis, sebentar ya. Enggak, yang lain dulu, kasih mikrofon yang lain. Seperti dia tanya, bagaimana dengan pekerjaan? Saya bilang, oh bagus, baik semua. Di depan semua rapi, bagus. Wah, itu kan bagus. Ngomongnya manis-manis, seperti menyenangkan hati dia. Itu kita ngomong negatif, jilat-jilat. Tetapi kita harus buktikan, memang bagus. Tetapi kita ngomong bagus-bagus, terus tiba-tiba ada, wah itu berantakan di depan, sampah di mana-mana. Itu kan gak bagus. Jadi pada saat kita ngomong yang bagus-bagus, kita harus buktikan juga dengan pekerjaan kita. Jadi saya percaya jika saudara ngomong bagus, pekerjaan saudara bagus sesuai dengan omongan saudara, saudara pasti naik. Amin saudara. Sampai sini yang gak mau naik gaji? Semua naik. Tapi kalau nggak kerja bagaimana gaji naik? Ya Ibu Onggo Kim. Ibu Onggo Kim kan nggak kerja. Bagaimana bisa naik gaji? harus bekerja baru gaji naik. Gitu. Nah kalau kita di tempat kerja, dari anak dari mantu, bagus. Makanya khotbah ini harus disampaikan kepada anak dan mantu. Jadi kalau atasan tanya, gimana pekerjaan? Enak aja, gimana? 1 orang, 2 orang, 3 orang punya pekerjaan dikasih ke saya semua. That's not my job. That's not my job. Too much, you know. Terus kita mengeluh, gaji naik gak? Gak naik. Tapi kalau gimana pekerjaan? Wah puji Tuhan, walaupun 3 kerjaan saya bisa kerjakan. Gimana? Beres bos, beres. Nah kita tunjukkan. Jadi bos bisa lihat, oh orang ini bagus juga dalam segala hal, selalu positive thinking. Dan bukan hanya ngomong yang manis-manis, tapi terbukti. Terbukti mampu. Nah pasti gaji saudara akan naik. Amin. Dalam hal kemudian bos itu akan berpikir, orang seperti ini susah saya dapatkan. Puji Tuhan. Lala naik gaji. Tapi kalau saudara selalu ngomong negatif, berbantah-bantah sama bos bilang, ya orang ini ada di sini seperti bisul buat saya gitu. Duduk aja gelisah. Udah cepat-cepat keluarkan aja gitu. Daripada enggak, lebih baik gak ada orang daripada dia ada. Saya tambah pusing. Nah di situ saudara harus belajar. Jadi arti kata bahwa kita adalah dalam kerjaan sorga. Di muka bumi ini. Bekerjalah memberi buah. Amen. Buah itu berarti kita bekerja itu bukan hanya tentang pelayanan saja di gereja. Tetapi di mana kita berada. Kita harus jadi contoh, harus jadi teladan buah-buah yang baik. Sehingga orang bisa melihat kita dan orang percaya. Di Bible study kan saya ngajar gitu. Kalau saudara nggak ada uang, saudara, Pastor Jimmy, saya pinjam uang nggak? Berapa? 200 dolar. 200 dolar kan di sana 2 juta. Nah, di dompet saya ada 200 dolar. Saya pikir, wah. Saya mulai mikir, wah 200 dolar. Kalau saya kasih, ya kapan baliknya uangnya? Akhirnya saya bilang, waduh maaf ya, aduh 200 dolar. Tapi saya bisa kasih kamu
Saya nggak bisa kasih pinjam $200, tapi yang ada mungkin $20 saya kasih aja ya, $20 aja ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya nggak percaya sama orang itu. Kalau pinjam sebaliknya susah. Jadi akhirnya daripada begitu udah value-nya dia tuh bukan $220 aja saya kasih deh, gak usah ganti ya gitu. Gitu. Nah pertanyaannya, kalau saya sebagai manusia nggak bisa percaya sama orang itu, bagaimana Tuhan bisa percaya? Bagaimana Tuhan bisa berkati kita berkelimpahan? Baru berkat sedikit aja kita sudah susah gitu. Waduh Tuhan, bagaimana usaha kita lagi kurang, ini kurang. Bagaimana lagi Tuhan untuk bawa persembahan ke gereja? Bagaimanalah waktu untuk melayani? Aduh tidur aja kurang. Kadang-kadang kita mulai begitu. Nah jika hal itu terjadi, bagaimana Tuhan bisa berkati kita lebih? Aduh Tuhan pikir, waduh begini aja dia kurang bisa handle. Sama kayak anak saya nih, Rafael nih. Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis kan dia kuliah. Habis kuliah dia pulang buru-buru. Ya, kalau Senin Selasa dia taekwondo di kuliah di universitas. Hari Rabu, hari Kamis dia buru-buru pulang nih. Kadang-kadang kalau dia terlambat kereta ke tren, dia telepon saya jemput di sini. Ya, jemput pulang buru-buru langsung pergi taekwondo lagi di tempat yang gym yang dia bertanding kemarin. Nah udah segitu, jadi waktunya habis ini. Terus dia harus belajar. Dari awal saya udah bilang udah ambil aja ekonomi, commerce, yang gampang-gampang, yang penting sarjana gitu. Dia mau ambil mechanic engineering, masalah-masalah mesin. Gue bilang itu susah, berbelit-belit itu. Sulit. Susah itu, ambil yang gampang-gampang aja. Tapi dia mau, namanya juga anak laki-laki, ambil yang susah-susah. Nah ini memang benar susah. Dia 3 soal aja dia mengerjakan 1 hari penuh, duduk di kursi. Sampai kursi bilang, ini panas di pantat. Tapi dia senang, 1 hari cuma 3 soal yang dia bisa jawab. Besok lagi. Nah udah segitu hari Jumat, dia kan leave off. Dia pergi kerja di sushi, toko sushi. Bikin sushi. Nah, bikin sushi di tempat kerja orang suka marah-marah. Kamu gulung sushi kurang cepat gitu. Lalu ya, jadi hari Jumat sama hari Sabtu dia pergi kerja sushi. Habis pulang sushi, pergi pagi-pagi, pulang jam 8 malam sampai rumah jam 9. Dia latihan taekwondo di belakang rumah, latihan terus. Kadang mau ikut turnamen, latihan terus dia malam sampai malam. Di jam 10 belum mandi, jam 11 belum mandi. Pergi mandi. Gak mandi, latihan terus. Karena mau ikut pertandingan. Nah udah gitu hari Minggu kan ada waktu sisa. Bosnya tawarkan nih gaji 2 kali lipat. Hari Minggu saya gak mau kerja. Kayak gitu. Jadi arti kata bahwa dia yang muda aja bisa atur waktunya gitu. Bagaimana kita saat ini? Kita gak akan bisa bilang saya terlalu sibuk untuk bekerja, saya terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal yang lain. Jadi saya gak akan bisa berbuah untuk Tuhan dalam pekerjaan. Saya gak bisa jadi contoh teladan yang baik. Dalam pelayanan juga saya tidak ada terlibat dalam hal-hal tentu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya tenaga, tapi dengan dana, dengan keuangan juga kita bisa terlibat, saudara. Ya dengan keuangan mungkin kita nggak akan bisa pergi ke pelosok-pelosok, tapi dengan uang persembahan yang kita kasih, kita bisa mendanai evangelis untuk pergi ke pelosok-pelosok. Mungkin kita nggak bisa bangun gereja di mana-mana, tapi mungkin uang yang kita bisa kasih bangun mereka beli seng, beli semen, beli bata, itu kita sudah terlibat di dalamnya. Jadi di sini arti kata bahwa kita harus memberi buah. Seperti Paulus katakan bahwa kita harus bekerja untuk memberi buah. Artinya hidup saudara dan saya harus ada buah buat kerajaan sorga. Harus ada buah, ada hasilnya. Nah berikutnya yang ketiga, membawa perubahan buat orang lain. Filipi 1 ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Berarti arti kata bahwa yang pertama kita harus berubah dulu. Ya,
Kita harus berubah dulu supaya Kristus itu dipermuliakan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Yang kedua, sesudah ada Kristus, kita bukan kayak orang bersemedi atau bertapa di hutan sendirian, tetapi kita ada dalam komunitas, memberi buah hasil. Bahwa kita ini berguna dalam komunitas kita. Amen. Yang ketiga, begitu kita sudah berguna, kita harus memberi perubahan buat orang lain. Jangan untuk diri sendiri. Seperti saudara ikut seminar di mana-mana, yang pintar saudara sendiri, tapi saudara tidak berbagi dengan orang lain, tidak menjadi contoh teladan buat orang lain. Saudara, saya belajar bahwa Jepang itu negara yang miskin, tidak mempunyai hasil yang baik. Tapi Jepang bangun dengan semangat yang luar biasa, menjadi negara yang sangat maju dan menciptakan mobil-mobil yang ada. Korea juga negara miskin. Korea lihat, kalau Jepang bisa, saya harus bisa juga dong. Kita sama-sama miskin. Kita sama-sama nih. Gak ada hasil bumi apa-apa di negara kita. Jepang juga gak ada. Malah dia lebih dingin dari kita. Nah, Korea bangun sebagai contoh teladan daripada Jepang. Korea berusaha. Akhirnya Korea bisa menjadi negara menghasilkan mobil. Kalau negara kita bagaimana ya? Kaya di mana-mana. Saudaraku, saya ingat di rumah saya dulu waktu di sana di Ternate, kalau kita cuci piring ya, saya cuci piring waktu kecil, cuci piring. Terus ada sambal cabe itu, orang bilang sana colo-colo. Itu cabe sama bawang sama dabu-dabu. Ya. Jadi kalau saya cuci kadang-kadang saya buang begitu aja, dibuang di belakang gitu. Gak lama minggu depan tumbuh tuh pohon cabai. Saya mikirnya siapa yang tanam ya? Ingat, kita sering buang ke situ. Nah, itu kaya. Di sini kalau saya mau tanam pohon cabai, saya harus pergi ke toko beli tanah. Saya harus taruh di tempatnya, siram. Itu saya harus lihat dulu tumbuh atau enggak gitu. Kasih pupuk. Ya, ini Australia tanahnya kan tanah liat semua. Jadi susah untuk kita bisa bertanam, kita harus beli tanah dulu. Nah, di negara kita kan negara kaya, dibilang hasil bumi. Banyak. Kayak lagunya Kus Blues, ada ikan dalam kolam susu. Iya kan? Nah, di sini arti kata bahwa saudara dan saya kita harus bawa perubahan hidup buat orang lain. Perubahan apa itu, Pak? Dengan hidup kita aja, Kristus dipermuliakan dalam tubuh kita. Yang kedua, kita berbuah. Orang bisa melihat kita, itu sudah bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Kalau Tuhan bisa berkati dia, saya juga mau gitu. Akhirnya kita menjadi inspirasi, menjadi contoh buat orang lain. Bukan menginjil saja, bukan berkata-kata, tapi dengan hidup kita terjadi inspirasi buat orang lain. Amin, saudara. Dan kita lihat, saudara, akhirnya kesimpulan kita, saudara, bahwa panggilan hidup kita membawa kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amen. Jadi saudara ada saat ini, saudara beribadah, saudara jadi orang Kristen, tidak ada satupun yang kebetulan. Panggilan kita bahwa hidup kita harus menjadi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Panggilan hidup kita membawa kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berkarya. Amin, saudara.